Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian yang sekarang sedang berada di rumah ya. Walaupun kalian sedang libur, bukan berarti kalian tidak belajar. Nah, jadi untuk kali ini materinya Ibu sampaikan via online ya. Nah, baik anak-anak, setelah kemarin seminggu sebelumnya kalian sudah menjalani yang namanya penilaian tengah semester atau PTS ya. Hari ini Ibu kembali akan menjelaskan materi kepada kalian. Kali ini kita masuk materi baru yang berada di bab 4. Nah, bab 4 ini kita akan mempelajari tentang sejarah. Nah, sejarah yang akan kita pelajari yaitu tentang masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Hindu-Buddha, dan masa Islam ya. Baik anak-anak sekalian, nah sebelumnya materi yang akan kita masuk pertama itu tentang kehidupan pada masa praaksara. Sebelumnya kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu sebenarnya yang dimaksud dengan masa praaksara ya. Jadi kalian harus bisa mengenal dulu ya, praaksara itu apa ya kan. Nah, masa praaksara itu bisa dikatakan bahwa masa di mana manusia itu belum mengenal tulisan ya. Jadi praaksara itu berasal dari dua kata, yaitu kata pra yang artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Jadi masa praaksara itu artinya masa sebelum manusia mengenal tulisan. Jadi zaman dulu itu manusia itu belum mengenal tulisan, mereka tidak bisa nulis. Jangankan mau nulis, mau kenal tulisan aja tidak tahu kan mereka kan. Nah, kemudian praaksara ini biasanya disebut juga dengan zaman nirleka ya, artinya sama saja ya, tidak mengenal tulisan atau belum mengenal tulisan. Karena nirleka juga berasal dari dua kata, yaitu kata nir yang artinya tidak dan leka artinya tulisan. Nah, jadi kalau misalnya kalian ditanyakan masa praaksara itu sama dengan zaman apa? Sama dengan zaman nirleka ya. Oke. Kapan sih masa praaksara itu dimulai dan kapan masa praaksara itu berakhir? Ya. Masa praaksara itu dimulai ketika manusia itu belum mengenal tulisan ya, sampai manusia sudah mengenal tulisan. Jadi ketika mereka belum mengenal tulisan, mereka tidak tahu tentang menulis, itu disebut dengan zaman atau masa praaksara. Nah, kemudian masa praaksara berakhir itu di setiap wilayah atau setiap daerah itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya ya. Tidak sama. Ibarat kata tuh gini, tidak semua tempat masa praaksaranya itu berakhirnya sama, enggak ya. Contoh di sini misalnya di daerah bangsa Mesopotamia ya. Mereka sudah mengenal tulisan sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Artinya di sini bisa dikatakan bahwa zaman praaksara atau praaksara bangsa Mesopotamia itu berakhir 3000 tahun sebelum Masehi ya. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri berakhirnya masa praaksara itu diperkirakan sekitar tahun 400 Masehi ya. Bukti bahwa tahun 400 Masehi itu merupakan berakhirnya masa praaksara adalah ditemukannya sebuah prasasti yang disebut Yupa ya. Yupa ini sebuah batu yang ada tulisannya peninggalan dari kerajaan Kutai yang ada di Muarakaman, Kalimantan Timur. Nah, di Yupa ini, di prasasti Yupa ini ada tulisan-tulisan yang berisi tentang cerita-cerita yang ada pada kerajaan Kutai. Nah, jadi di situ tertulis 400 Masehi. Nah, jadi diperkirakan bahwa masa praaksara di Indonesia sendiri itu berakhir yaitu tahun 400 Masehi ya. Nah, berbeda ya. Kalau kayak bangsa Mesopotamia, mereka 3000 tahun sebelum Masehi itu sudah berakhir masa praaksaranya, sedangkan di Indonesia tahun 400 Masehi baru berakhir masa praaksaranya. Nah, periodisasi masa praaksara. Nah, sesudah kalian tadi mengenal kan, apa sih yang dimaksud dengan masa praaksara itu apa, ya kan? Kapan praaksara itu dimulai, kapan praaksara itu berakhir. Nah, sekarang kita lihat tentang periodisasi dari masa praaksara itu sendiri. Nah, periodisasi praaksara itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, periodisasi secara geologis, ya. Nah, jadi ada yang namanya ilmu geologi ya. Ilmu geologi ini adalah ilmu bumi atau ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan. Jadi mempelajari tentang bumi kita, baik itu bentuk bumi kita, apa saja isi-isi yang ada di dalam bumi kita. Nah ya. Nah, sadari ahli biologi mengatakan bahwa
perkembangan bumi berdasarkan periodisasi secara geologis itu dibagi menjadi 4 zaman. Nah, yang pertama ini disebut dengan zaman Arkaikum, ya. Nah, Arkaikum ini merupakan zaman tertua yang berlangsung sekitar 2500 juta tahun yang lalu, ya. Jadi udah 2500 juta tahun yang lalu itu bisa dikatakan ketika bumi sedang proses terbentuknya, ya, sudah terbentuk tapi masih belum ada kehidupan, ya. Nah, perlu kalian ketahui, dulu tuh bumi itu bentuknya tidak seperti sekarang ini, ya. Kulit bumi itu masih sangat panas sekali, bahkan bagian dalam bumi kita ini masih sangat panas sekali, makanya tidak ada kehidupan sama sekali. Makanya zaman Arkaikum ini bisa dikatakan sebagai zaman tertuanya pada periodisasi geologis, ya. Nah, kalau yang digambar ini bentuk bumi sekarang udah sempurna seperti ini, ya. Dulu tidak seperti ini, ya. Bahkan dulu itu daratan itu masih bersatu antara satu daratan dengan daratan yang lain. Hanya ada satu daratan besar sama satu benua besar, ya. Nah, itu berlangsung 2500 juta tahun yang lalu, di mana zaman Arkaikum ini, ya, belum ada kehidupan sama sekali, ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya zaman Paleozoikum, ya. Paleozoikum ini berasal dari kata paleos atau tua atau purba, ya. Ini zaman di mana, ya, bumi ini memiliki kehidupan makhluk pertama kali atau makhluk tertua yang ada di bumi. Nah, zaman Paleozoikum ini disebut juga dengan zaman primer. Nah, dia terjadi sekitar 340 juta tahun yang lalu, ya. Ditandai dengan munculnya hewan kecil yang tidak bertulang belakang atau jenis amfibi, ya, sama jenis-jenis ikan sama reptil. Nah, kalau diperhatikan di sini, ya, ada gambar sini. Nih, tapi jangan tanya, Bu, itu siapa yang moto? Ibu enggak tahu, ya. Nah, ini di sini bisa kita perhatikan jenis-jenisnya itu adalah jenis-jenis amfibi, ya. Hewan yang bisa hidup di dua alam, kemudian hewan bertulang belakang, ya kan. Kemudian jenis-jenis ikan sama reptil. Nah, kan, ada reptilnya, misalnya ini entah mungkin buaya zaman dulu kali ya. Ibu juga saya juga enggak paham ini jenis hewannya apa nih, ya. Karena hewan zaman dulu juga berbeda, mereka mengalami yang namanya evolusi, ya kan. Nah, ini ada ikan, ya, ikan-ikan ini kan. Nah, ya, ikannya, ikan-ikan, nah, kan. Kemudian ada reptil-reptil, ya, ada juga hewan-hewan amfibi sama hewan bertulang belakang. Nah, ini, ya. Jadi, Paleozoikum ini bisa dikatakan zaman pertama kalinya bumi itu memiliki makhluk hidup. Nah, itu makanya disebut dengan zaman tua atau zaman purba, ya. Zaman primer, ya. Primer, maksud dari zaman primer itu adalah zaman pertama kalinya bumi memiliki kehidupan. Oke. Selanjutnya ada yang namanya zaman Mesozoikum. Nah, kan, zaman Mesozoikum ini merupakan kehidupan zaman pertengahan, berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Nah, Mesozoikum ini disebut juga zaman sekunder. Nah, tadi kalau yang tadi Paleozoikum itu disebut primer, Mesozoikum ini disebut dengan zaman sekunder karena zaman kedua, ya. Nah, zaman kedua maksudnya di sini nih sesudah pertama kali zaman adanya makhluk hidup ini makhluk hidup selanjutnya, gitu kan. Nah, ditandai dengan munculnya reptil besar kayak dinosaurus. Nah, ini kalau kalian suka nonton film-film kayak dinosaurus, ya, ada jenis-jenisnya macam-macam itu kan. Nah, inilah, ya, dinosaurus ini mereka hidup pada zaman Mesozoikum atau di zaman sekunder sekitar 140 juta tahun yang lalu. Nah, ya. Nah, kemudian zaman Mesozoikum ini berakhir, ya, karena adanya meteor yang jatuh menghantam bumi. Jadi, kalau kalian pernah menonton film Upin Ipin, ya, film Upin Ipin, saya lupa judulnya apa, tapi di situ ada film Upin Ipin yang ceritanya Upin Ipin nih tersesat ke zaman dulu, ada dinosaurus di situ kan. Nah, di cerita itu kan menceritakan bahwa ada meteor yang jatuh menghantam bumi sampai akhirnya dinosaurus itu mati kan. Nah, itu memang Mesozoikum itu berakhir karena adanya meteor yang jatuh menghantam bumi, ya. Nah, akhirnya hewan-hewan yang ada itu pun mati karena hantaman meteor tadi, ya. Hanya beberapa jenis hewan saja yang mampu bertahan hidup. Nah, kemudian ketika adanya hantaman batu meteor tadi, bumi bisa dikatakan mengalami
kayak kematian ya, kayak gitu, karena hewan-hewan juga mati, tidak ada makhluk hidup. Tapi akhirnya kembali ya, muncul lagi kehidupan lain, yaitu jenis burung dan binatang menyusui. Nah, jadi setelah hewan-hewan seperti dinosaurus ini mati akibat hantaman meteor tadi ya, atau jatuhnya meteor tadi ke bumi ya, kehidupan berakhir. Tapi habis itu muncul kehidupan baru lagi, di mana jenis hewan yang muncul ini adalah jenis-jenis burung dan binatang menyusui. Yang keempat, nah ini ada zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Nah, zaman Neozoikum atau zaman Kenozoikum ini disebut juga zaman kehidupan yang baru. Nah, zaman Neozoikum ini dibagi menjadi dua, ada zaman tersier, ada zaman kuarter. Nah, perbedaannya apa? Ya, kita perhatikan di sini. Zaman tersier atau disebut juga zaman ketiga ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Nah, di sini ditandai dengan munculnya binatang menyusui jenis-jenis kera. Nah, jadi pada zaman tersier ini kera-kera nih, nah itu udah pada muncul di sini ya. Nah, sudah muncul jenis-jenis kera, baik itu gorila, king kong, monyet ya, pokoknya jenis-jenis kera itu mereka sudah mulai muncul. Nah, kemudian zaman kuarter atau disebut juga zaman keempat ini berlangsung 3 juta tahun yang lalu. Pada zaman kuarter inilah ya awal kehidupan manusia pertama itu ada di bumi. Nah, ya. Jadi di zaman Neozoikum ini, ketika di zaman kuarter itu manusia pertama kali memulai kehidupan di bumi kita. Nah, Bu, gimana dengan zaman tersier? Zaman tersier ini belum ada manusia ya, anak-anak sekalian. Zaman tersier ini masih jenis hewan-hewan seperti kera atau hewan menyusui tadi. Nah, barulah manusia pertama ada di bumi itu yaitu pada zaman kuarter atau zaman keempat ya. Nah, tadi periodisasi secara geologis sudah ya. Tadi jadi ingat ya, periodisasi secara geologis itu ada dibagi menjadi empat. Ingat ya, Arkaikum, Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Sama ya, Neozoikum atau Kenozoikum itu sama ya. Dan sekarang kita masuk yang kedua, yaitu periodisasi secara arkeologis. Nah, kalau tadi periodisasi secara geologis itu berdasarkan kehidupan yang ada di bumi, periodisasi secara arkeologis ini didasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia. Nah, zaman arkeologis ini dibagi menjadi dua, zaman batu sama zaman logam. Nah, zaman batu ini nanti dibagi lagi menjadi beberapa zaman ya. Nah, biar lebih lengkapnya Ibu jelaskan yang pertama di zaman batu ya. Zaman batu ini adalah zaman ketika sebagian besar perkakas kehidupan manusia itu terbuat dari batu ya. Nanti jadi zaman batu nih segala sesuatu perkakas, baik itu yang untuk pisau apa itu terbuatnya dari batu semua ya. Nah, zaman batu ini dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama ada zaman batu tua atau disebut juga Paleolitikum ya. Zaman batu tua atau Paleolitikum ini berlangsung 600.000 tahun silam ya. Kehidupan masyarakat pada masa itu masih berpindah-pindah tempat atau nomaden. Nah, artinya mereka ini hidup berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain ya, untuk mencari sumber makanan. Misalnya nih, dia pertama tinggal di tempat A ya. Nanti mereka berburu di situ, nyari buah-buahan di situ ya, ngambil umbi-umbian di situ. Ketika di tempat A tadi semuanya sudah habis, hewan dan ada, kemudian buah-buahan, umbi-umbian sudah habis, mereka akan berpindah tempat untuk mencari sumber makanan yang baru. Nah, makanya kehidupan masyarakat atau kehidupan manusia pada zaman Paleolitikum ini berpindah-pindah tempat atau disebut juga nomaden dan masih sangat bergantung kepada alam ya. Kemudian cara hidup mereka ini disebut dengan food gathering atau mereka memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah dan umbi serta menangkap ikan. Nah, food gathering di sini maksudnya adalah mereka ini belum bisa menghasilkan makanan sendiri ya. Jadi mereka ini mengandalkan apa yang ada di alam. Ada hewannya diburu, ada buah-buahannya diambil. Jadi apa yang ada di alam mereka ambil untuk mereka konsumsi. Makanya disebut dengan food gathering. Nah, pada zaman batu tua atau Paleolitikum ini mereka sudah memiliki yang namanya
perkakas. Nah, ini contohnya adalah kapak genggam atau koper ya, chopper ya. Chopper ini biasanya digunakan untuk memotong daging dan umbi-umbian. Nah, ini terbuat dari batu ya. Ini disebut dengan kapak genggam atau chopper. Nah, biasanya dipakai untuk motong daging ya, atau motong buah atau motong umbi-umbian yang sudah hasil tangkapan atau buruan mereka. Nah, bentuknya kayak gini ya. Ini kayak batu biasalah, bentuknya masih kasar ya. Masih kasar sekali ya, pahatannya pun masih belum terlalu rapi. Nah, ini contoh perkakas atau alat pada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Nah, selanjutnya zaman batu pertengahan atau disebut juga dengan Mesolitikum. Nah, zaman batu pertengahan atau Mesolitikum ini masyarakat atau manusia ini sudah mulai maju ya, sudah lebih maju dibandingkan zaman batu tua. Di mana kalau di zaman Paleolitikum tadi mereka hidupnya nomaden atau berpindah-pindah tempat, di zaman Mesolitikum ini mereka sudah mulai menetap ya, walaupun mereka menetap tidak untuk periode yang lama atau tidak untuk jangka waktu yang lama. Nah, untuk senjatanya, benda-benda peninggalan senjata di zaman Mesolitikum itu masih sama seperti zaman Paleolitikum. Jadi kapak genggam atau chopper kayak gini ya, sama yang ditemukannya sama. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, di zaman batu pertengahan atau Mesolitikum ini ya, karena masyarakatnya sudah mulai menetap, ini mereka ini biasanya menetap di gua-gua yang ada di sekitar situ ya, di sekitar tempat tinggal mereka ya. Mereka memanfaatkan gua-gua itu untuk berlindung dari cuaca sama hewan-hewan atau binatang buas. Nah, gua-gua tempat tinggal mereka dulu ini dikenal dengan nama Abrysosroch ya. Abrysosroch yaitu gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba untuk berlindung dari cuaca dan binatang buas. Kita perhatikan di sini. Nah, jadi ini gua bagian dalamnya, mereka akan tinggal di dalamnya. Nah, itu gua-gua ini berfungsi untuk melindungi mereka dari cuaca buruk, misalnya hujan, badai atau apa ya. Kemudian dari serangan binatang buas. Biasanya nanti di gua ini sebagai cahaya penerangan mereka akan membuat yang namanya api unggun. Nah, kemudian salah satu bukti bahwa manusia pada zaman Mesolitikum ini sudah mulai menetap yaitu ditemukannya timbunan sampah dapur yang merupakan timbunan dari kulit kerang dan siput yang sudah menggunung. Nah, bentuknya seperti ini. Ini disebut dengan Jokkenmodinger ya. Nah, ini jadi adalah tumpukan-tumpukan kulit kerang atau timbunan kulit kerang sama siput ya, yang sudah menggunung dan bahkan sudah menjadi fosil, artinya sudah mengeras. Nah, ini membuktikan bahwa masyarakat itu sudah mulai menetap tinggalnya, dibuktikan dengan adanya sampah dapur seperti Jokkenmodinger ini. Nah, selanjutnya zaman batu muda atau Neolitikum. Nah, di sini di zaman batu muda ini masyarakatnya sudah mulai mengenal istilah bercocok tanam. Bahkan mereka tinggalnya juga sudah mulai menetap ya. Nah, salah satu ciri manusia praaksara itu adalah mereka tinggal secara berkelompok dari segala zaman ya. Pokoknya ciri manusia praaksara itu adalah mereka tinggal secara berkelompok. Nah, itu ya yang harus kalian ingat. Nah, di zaman batu muda Neolitikum, karena mereka sudah bisa bercocok tanam, walaupun bisa dikatakan cara bercocok tanam mereka ini tingkatannya masih sangat sederhana ya. Mereka sudah bisa menghasilkan makanan sendiri ya, atau disebut juga dengan food producing ya. Artinya sudah bisa memproduksi makanan sendiri untuk mereka ataupun keluarga mereka. Nah, jadi mereka sudah tidak food gathering lagi, tidak berburu ya, atau menangkap hewan, tidak, tapi mereka sudah food producing, artinya masih sudah bisa menghasilkan makanan walaupun kegiatan berburu masih dilakukan tetapi tidak sesering di zaman Paleolitikum ya. Nah, untuk jenis senjatanya ya atau alat-alat perkakasnya bisa kalian perhatikan di sini ya. Peralatan-peralatan yang digunakan mereka ini sudah semakin baik dibandingkan dengan zaman Paleolitikum dulu kemarin ya. Nah, nih lihat, kalau Paleolitikum nih kapak genggam ya, bentuknya masih seperti ini. Nah, di sini di zaman batu muda atau Neolitikum bentuk kapaknya ini sudah mulai rapi, bisa kalian perhatikan ya. Sudah mulai halus juga. Artinya
proses pembuatannya ini sudah lebih baik dibandingkan zaman-zaman sebelumnya ya. Nah, di sini ini di gambar ini contoh dari apa? Senjata-senjata ya yang digunakan untuk apa? Untuk berburu. Nah, ini yang di atas adalah kapak persegi ya. Ini namanya kapak persegi. Sedangkan yang di bawah ini namanya kapak lonjong. Nah, ingat, kapak persegi dibentuknya kayak gini ya, kayak bentuk model persegi gitu kan. Nah, kalau kapak lonjong ini, lonjong bagian bawahnya ini melonjongnya makin mengecil atau makin membesar, oke ya. Nah, jadi peralatan udah makin baik ya di zaman Neolitikum ini. Dan terakhir di periodisasi arkeologis ini adalah zaman batu besar atau megalitikum. Nah, zaman megalitikum ini ditandai dengan munculnya kebudayaan dalam bentuk monumen yang terbuat dari batu dengan ukuran yang sangat besar. Nah, biasanya batu-batu ini digunakan untuk menghormati arwah-arwah roh nenek moyang ya. Nah, di zaman batu besar atau megalitikum ini ya, masyarakat juga sudah semakin maju. Nah, mereka sudah mengenal istilah menghormati leluhur atau roh nenek moyang mereka. Jadi di zaman batu besar atau megalitikum ini masyarakat praaksara sudah mulai membuat monumen-monumen ya, di mana monumen ini ditujukan untuk menghormati ya arwah-arwah atau roh nenek dari nenek moyang mereka sebelumnya. Nah, ada monumen apa saja sih? Ya, kita perhatikan ya. Beberapa benda peninggalan zaman megalitikum. Yang pertama ada yang namanya menhir ya. Menhir ini bangunan berupa batu tegak atau tugu. Nah, bentuknya kayak tugu kayak gini kan. Nah, ya. Ini batu ya, ini batu tegak berbentuk seperti tugu. Ini berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang dan tanda atau peringatan untuk orang yang sudah mati. Nah, ini namanya menhir, batu tegak ya, berbentuk seperti tugu. Nah, di sini kadang masyarakat memuja roh nenek moyang mereka atau dibangun juga untuk peringatan bahwa untuk orang yang sudah tidak ada atau sudah mati. Yang kedua ada dolmen ya. Dolmen ini meja batu ya. Kalau kalian perhatikan di sini ada apa, batu bentuknya seperti meja, di bawah, di atasnya tatakan, di bawahnya nih seperti ini batu juga ya, batu juga. Nah, ini menjadi penyanggahnya ya. Nah, dolmen ini fungsinya untuk meletakkan sesaji ketika masyarakat praaksara melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang mereka ya. Yang ketiga ada yang namanya kubur peti batu ya. Sama kayak kuburan biasa ya, tapi bedanya kalau kubur peti batu ini dibuat dari papan-papan batu. Nah, ini bentuknya lebih pipih ya kan, batu tapi bentuknya pipih ya. Ini gunanya untuk menyimpan mayat. Nah, mayatnya disimpan di dalam sini ya. Kubur peti batu ini biasanya terdiri dari 6 buah papan batu dan 1 buah penutup peti ya. Papannya ada 6, kemudian penutup petinya 1 ya. Papannya didirikan di sisi kanan kiri, depan belakang atau bawah. Kemudian nanti bagian atasnya ada 1 buah batu sebagai papan penutup. Kemudian selanjutnya ada sarkofagus. Ini kalau kita perhatikan bentuknya kayak lesung ya. Sarkofagus ini peti mati ya. Peti mati yang berbentuk utuh, bentuknya kayak lesung ya. Terdiri dari wadah sama tutup. Ini wadahnya. Nah, ini wadahnya nih. Jadi di sini nanti mayatnya akan diletakkan. Nah, ini tutupnya. Nah, sudah diletakkan mayatnya, nanti ditutup ya. Nah, karena bentuknya seperti lesung, maka posisi mayatnya nanti akan berbaring ya, berbaring. Beda ya Bu sama kubur peti batu? Ya beda ya. Kalau kubur peti batu tadi ingat kalian bentuknya papan tapi terbuat dari batu. Sedangkan sarkofagus ini batu yang utuh ya, batu yang utuh bentuknya kayak lesung, terdiri dari wadah sama penutup. Kemudian selanjutnya ada yang namanya punden berundak ya. Punden berundak atau bangunan bertingkat. Ya, kayak di sini lihat kan, bertingkat-tingkat nih, makin ke
bawah lebar, makin ke atas makin mengecil ya. Fungsinya untuk meletakkan sesajen dan pemujaan roh nenek moyang. Biasanya dihubungkan dengan tanjakan kecil. Nah, ini kalau kalian perhatikan, inilah tanjakan kecilnya. Semacam jalan ya, semacam jalan untuk menuju ke tingkat paling atas ya. Jadi nanti di atas nih ya, sesajennya disimpan ya, atau mungkin biasanya di atas nanti akan dilakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Next, selanjutnya ada waruga. Nah, waruga itu hampir sama fungsinya seperti sarkofagus, sama ya, sama-sama peti mati ya, atau kubur batu juga sama, tetapi posisi mayatnya yang berbeda. Kalau kalian perhatikan nih gambar sarkofagus ya. Nah, bentuk sarkofagus ini kayak kubus ya kan, atau lebih tinggi ke atas ya. Nah, bedanya kalau waruga ini bentuknya tinggi ke atas. Bedanya kalau sarkofagus tadi posisi mayatnya berbaring ya, waruga ini posisi mayatnya jongkok dan terlipat. Nah, ini ya. Jangan tanya sama saya, Bu, terlipatnya gimana? Nggak usah dibayangkan ya. Namanya juga peninggalan zaman praaksara ya, peninggalan nenek moyang ya. Yang penting kalian cukup mengetahui saja. Nah, ini ya. Posisinya nanti mayatnya seperti didudukkan atau dijongkokkan di sini ya, di dalamnya. Nah, ini bagian atasnya adalah penutupnya ya, atau tutupnya. Kemudian terakhir ada yang namanya patung atau arca batu ya. Nah, di zaman megalitikum ini masyarakat sudah mengenal arca ya, atau patung yang terbuat dari batu. Tetapi bentuk patungnya ini masih sangat sederhana ya. Biasanya bentuk-bentuk patung atau arca batu ini adalah menggambarkan bentuk manusia atau binatang. Nah, nantinya ini akan digunakan untuk pemujaan karena masyarakat praaksara menganggap patung atau arca batu ini dihuni oleh arwah dari nenek moyang. Oke, selanjutnya, nah tadi zaman batu, yang kedua adalah zaman logam ya. Zaman logam ini biasanya disebut juga zaman perundagian ya. Ini telah berlangsung ketika manusia masa praaksara, masih masuk zaman praaksara ya, sudah bisa membuat peralatan yang terbuat dari logam-logam. Nah, zaman logam sendiri dibagi menjadi 3, ada zaman tembaga, perunggu, dan zaman besi. Tetapi untuk di Indonesia ya, berdasarkan alat-alat atau fosil-fosil yang ditemukan, zaman logam di Indonesia itu hanya 2, yaitu zaman perunggu sama zaman besi ya. Nah, ini perhatikan di sini. Nah ya, zaman perunggu sama zaman besi ya. Perbedaannya, kalau zaman perunggu artinya barang-barangnya ini terbuat dari perunggu, sedangkan zaman besi itu dibuat dari besi ya. Nah, kalau kalian perhatikan sebelah kiri layar kalian nih ya, yang ada kursornya saya ini adalah beberapa contoh benda yang dihasilkan pada zaman perunggu. Yang pertama adalah nekara. Ini namanya nekara dan ini namanya moko. Fungsi nekara sama moko ini digunakan sebagai alat tabuh. Nah, jadi bagian atas ini digunakan sebagai alat tabuh untuk pelaksanaan upacara ya, nekara sama moko. Kemudian yang kedua ada kapak corong atau kapak sepatu, bentuknya seperti corong ya. Kapak corong ini ya merupakan alat-alat yang digunakan manusia praaksara zaman dulu. Kemudian ada arca perunggu, ya ini arca-arca yang terbuat dari perunggu. Dan ada bejana perunggu. Nah, bejana perunggu ini biasanya digunakan untuk menyimpan sebagai wadah makanan. Nah, kalau zaman besi ini contohnya misalnya cendrasa, ini disebut dengan cendrasa atau kapak sepatu ya. Ini salah satu contoh benda yang dihasilkan di zaman besi oleh masyarakat praaksara ya. Oke, anak-anak sekalian, demikian ya materi kita saat ini tentang mengenal masyarakat praaksara ya, yang Ibu jelaskan tentang periodisasi secara geologis dan periodisasi manusia praaksara secara arkeologis ya. Oke. Kemudian ini ada tugas untuk kalian ya. Tugasnya kalian silahkan klik ini lewat Google ya. Klik lewat Google juga bisa di http://tugas_ips_kelas 7 ya. Kalian bisa buka via Google ya, Google Chrome atau apa terserah. Kalian langsung mengerjakan tugas kalian di situ secara online ya. Jangan lupa
tulis nama, kelas, kemudian nomor absennya, ya. Nanti kalau sudah konfirmasi ke ibu. Nah, untuk proses tanya jawab, ya, yang mungkin ada materi yang belum jelas di sini, udah ibu jelaskan atau dari yang ibu jelaskan, atau mungkin ada yang pengen kalian tanyakan, silahkan kalian menghubungi ibu langsung saja, ya. Boleh chat ibu, nggak apa-apa, kita diskusi via WhatsApp. Ya, ibu akhirnya sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.